Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'dah. Yang kita hormati bersama-sama, ini perwakilan dari PBNU Pak Kiai Said Asrori yang telah menyampaikan materinya, Katib Syuriah PBNU Pak Kiai Said Afid, Pak Kiai Said Asrori dari Magelang, sepupunya Gusmus, sepupu dari Gusmus, ibunya itu Mbak Yunya Kiai adik ya, Mbak Khalil Bisri mungkin. Jadi Mbak Yunya ibunya Gusmus ya. Yang terhormat, ini keluarga besar Pondok Al-Islah Rangkil, Pak Kiai Badruddin yang saya hormati, ke seluruh guru dan ustadz, Pak Kiai Dr. Syuhadi, dosen di UIN IAIN Kudus, alhamdulillah juga datang. Kawan saya ini Pak Jamal Makmur, dosen di IPMAFAH, Pak Dr. Jamal Makmur. Seluruh yang hadir, para ulama, para kiai, juga dari kantor Kementerian Agama yang saya hormati, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, yang sangat-sangat mendukung terhadap acara ini, keluarga besar NU di Pati dan juga NU di Terangkil, para ulama, para kiai tidak bisa saya sebut satu persatu. Di belakang juga ada muslimat, tadi nggak tahu sekarang masih ada ya, alhamdulillah. Ini nggak kelihatan, ini muslimat nggak, fatayat ya, fatayat dan muslimat juga kawan-kawan bangsa. Saya akan memulai dengan menyampaikan bahwa manusia itu menciptakan peradaban ya, jadi kata kuncinya itu manusia itu menciptakan peradaban. Di antara makhluk-makhluknya Gusti Allah yang melahirkan peradaban itu hanya manusia. Kenapa manusia itu melahirkan peradaban? Yang pertama, karena manusia itu mengolah. Tidak ada makhluk Gusti Allah yang mengolah, nggak ada. Kalau mengolah itu gejala-gejala awal mengolah, kayak apa ya, burung itu punya susah, itu kan namanya mengolah dari apa namanya, batang-batang pohon-pohon terus diolah ya. Tapi ya hanya itu aja, dari dulu zaman Fir'aun sampai sekarang ya nggak berkembang-kembang. Atau misalnya lebah itu juga mengolah, tapi ya lebah itu sejak zaman Nabi Adam, kalau sudah ada lebah ya, itu sampai sekarang ya nggak berubah ya, hanya itu aja. Tapi manusia itu semua diolah, makanannya diolah. Manusia itu kera itu kalau dikasih apa, gedang ya dimakan aja, nggak ada namanya kera bikin gedang goreng, itu nggak ada itu. Tapi manusia itu dikasih gedang itu mesti diolah ya, ono jadi gedang goreng, ono jadi ceripeng dan seterusnya. Itu mengolah itu. Dan manusia itu kalau mengolah itu artinya dia itu harus bekerja sama. Karena nanti kalau sudah goreng pisang itu nanti butuh apa? Wajan, butuh minyak, butuh api, butuh mau macam-macam. Dan itu pasti bekerja sama, pasti. Hanya manusia yang butuh baju. Dan karena butuh baju maka muncul peradaban. Ono sing gawe kancing, saya nggak tahu ini miliknya siapa, saya juga nggak tahu ini itu.
Mbah wong sapa iki sing gawe benang, sing gawe jangan-jangan Cina kan, ini kan yang kita ini kan itu namanya peradaban. Ini bangunan ini yang madrasah ini itu barangkali diantara pemiliknya itu adalah Cina mana gitu, yang kalau untung itu dijadikan sebagai gereja. Dan kita tahu persis pimpinan utama pembangunan Masjidil Haram itu orang Barat, orang Eropa. Dan kalau ada kita mau masuk ke di Saudi itu ada tulisannya itu Thoriqul Muslimin, Thoriqu Ghairi al-Muslimin. Saya tidak yakin pimpinan pembangunan itu tidak pernah masuk sini, pasti pernah masuk sini itu. Padahal ada tulisannya Thoriqu ini masuk. Nah, atas nama peradaban, bahkan yang tidak Muslim itu sesekali bisa masuk kan Masjidil Haram. Itu atas nama peradaban. Jadi hanya manusia yang mengolah, dan ketika sudah bicara mengolah itu pasti akan melahirkan peradaban. Yang kedua, hanya satu-satunya makhluknya Gusti Allah yang kalau memenuhi nafsunya itu berlebihan. Tidak ada makhluknya Gusti Allah itu kalau nafsunya sudah terpenuhi terus kepengin meneh lah, kecuali manusia. Cukup istri satu, nek sugih, itu bisa nambah itu. Padahal itu sudah sebetulnya sudah melebihi kecukupan nafsunya. Itu saking ini manusia itu. Dan itu kalau nggak dikelola, perang di dunia ini diantara kasus besarnya itu karena kadar nafsu yang berlebihan. Yang sampingnya orang nggak punya, dia berlebihan, dan itu nggak kerasa itu ya karena soal nafsu itu. Yang ketiga, kenapa menciptakan peradaban? Karena manusia itu mengatur. Selain manusia, hidup itu jangan natural. Nggak ada yang namanya kepala desa. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di itu tuh ada kepala desa, terus ada sekretaris, ada bendahara, ada, saya nggak tahu ya apa kira-kira kumpulan lebah itu ada sekretarisnya dan bendaharanya apa enggak itu, apa ada bagian apa namanya itu hubungan ya, tapi itu sangat primitif. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu ya tetap itu aja. Nah, tugas umat Islam, umat manusia itu adalah mengatur itu semua, mengatur peradaban ini. Itu tujuannya umat manusia ini. Nah, ketika mengatur itu dulu ya, itu kalau umat Islam kumpul dengan umat Islam, orang Persia itu orang Majusi kumpul dengan Majusi, lalu orang Kristen hidup di Romawi. Itu dulu, ketika zaman dulu itu cara mengaturnya begitu. Maka di Madinah, Kanjeng Nabi itu pertama kali datang ke Madinah, cara mengaturnya sebetulnya agak berbeda. Begitu Kanjeng Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu ada Yahudi, ada pagan, ada Muslim, lalu dibikin ikatan yang namanya Wathiqatul Madinah. Iya caranya ini tuh bisa hidup bareng-bareng. Dan wasikoh ini itu menurut catatan sejarah itu yang pertama di dunia, makanya Wasikotul Madinah itu dimanapun orang membaca itu pasti memuji piagam Madinah itu. Dulu saya waktu sekolah di Mesir itu, orang paling terkenal di antara orang orientalis itu namanya Gustave Le Bon, orang Perancis. Itu paling sering dikutip itu kalau memuji Islam, memuji Muhammad, agama paling toleran. Saat itu kalau di sana-sana itu kalau hidup di Persia itu selain Majusi itu ya di Rubihangoy, kalau hidup di Romawi itu selain Kristen ya sakar-karpe neng Muhammad
Nabi Muhammad itu kok bisa setoleran itu. Itu pujian yang luar biasa. Nah, jadi mengatur itu kalau dulu itu Muslim tinggal sesama, tapi itu kan gagalnya bukan karena Kanjeng Nabi, tapi karena pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, sehingga Madinah itu murni miliknya umat Islam. Tapi desain pertamanya bukan begitu. Walhasil bahwa yang namanya Muslim hanya orang Muslim, ini hanya orang Majusi, ini hanya orang Kristen, itu iya sampai saat itu. Nah kemudian karena peradaban itu tidak mungkin hanya dimiliki oleh orang Islam, sama dengan peradaban itu nggak mungkin dimiliki hanya orang Majusi, sama dengan peradaban itu tidak mungkin dimiliki oleh orang Kristiani, pasti butuh. Karena itu kemudian butuh kategori-kategori, mana negara-negara yang bisa saya ajak kerjasama dan mana yang negara yang tidak bisa saya ajak kerjasama. Nah yang tidak bisa diajak kerjasama itu nanti disebutnya darul harbi, ini nggak boleh diajak kerjasama. Lalu ada yang namanya negara yang bisa diajak kerjasama, namanya daulatul muahadah. Mana yang bisa, karena nggak mungkin Islam itu hidup sendiri, nggak mungkin. Ada beberapa hal dia butuh dari negara-negara sana, sama dengan Muslim, nggak mungkin ketika kelebihan stok itu bagaimanapun ya harus dijual ke itu. Kalau nggak ada negara-negara luar ya macet, negara itu macet. Meski Indonesia itu sangat spesial, Indonesia itu dari awal itu sudah spesial. Kenapa kok spesial? Indonesia itu nggak ada kategorinya. Bayangkan begini ya, Indonesia itu masuk Islam itu kira-kira sudah abad kedua atau abad 3 Hijriah. Itu sudah masuk orang-orang pedagang-pedagang dari Arab, pedagang dari Muslim itu sudah masuk ke Indonesia tanpa mengetahui Indonesia ini negara apa ini, darul harbi apa darul muahad, nggak ada kategorinya. Kemarin saya tanyakan, Indonesia ini janjane dulu secara fikih itu jenis daropo tuh ini, karena kalau darul ahdi itu resmi, ada perjanjian negara ini dengan negara itu bekerja sama. Indonesia itu nggak ada kerjasamanya. Pertanyaan berikutnya misalnya ya, Sunan Ngampel itu ketika datang ke Majapahit itu sedang apa? Hijrah min daril Islam ila daril kufri atau seperti apa? Penjelasannya itu seperti apa? Karena Sunan Ngampel itu adalah dari Cempo, dan Cempo itu negara Islam saat itu. Majapahit itu negara kafir, Majapahit. Nah beliau itu kalau secara fikih kalau disebut al hijrah min daril Islam ila daril kufri itu nggak benar itu. Nah sekarang saya kalau ini saya ajukan kepada anggota Basul Masail itu pasti geger. Iku kira-kira Majapahit itu darul harbi apa darul ahdi apa dar sing ora jelas. Tapi kan daripada kita ribut, sebenarnya pertanyaan itu lebih indah kalau kita itu sebuah pertanyaan yang kita andaikan. Dalam perspektif Sunan Ngampel, Majapahit itu dar apa jenenge? Kira-kira cara bab fikih ngono iku wadaru wal Majapahit indah Sunan Ngampel itu dar apa? Jadi dulu itu ketika negara Islam, negara lain itu karena negara Islam tidak mungkin hidup sendiri, negara yang diajak kerjasama itu namanya darul apa? Ahdi. Sementara negara yang tidak bisa diajak kerjasama adalah darul harbi. Jadi sebetulnya kategori-kategori ini itu desain Islam sejak awal atau kenyataan hidup memang seperti itu. Kenyataan hidupnya ya itu. Nah, saya tidak ingin panjang lebar ya, nanti masih ada ya.
Nah sekarang itu permasalahannya adalah suasananya itu sudah berubah. Sekarang tidak ada satu negara pun yang murni Islam, tidak ada negara yang murni kafir, Kristen juga nggak ada, negara yang murni Majusi juga nggak ada, negara yang murni Buddha Hindu itu juga tidak ada. Sementara kita itu punya jargon dari dulu sampai sekarang, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Bagaimana menerapkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih itu di dalam peradaban modern, dalam tatanan dunia yang sekarang itu kira-kira seperti apa gitu. Kalau dulu cara menerapkannya ini miliknya Islam, dijaga betul. Nah sekarang Indonesia itu enggak begitu, dan tidak ada di dunia yang sekarang itu yang kayak gitu. Dulu sudah enggak ada. Sementara peradaban itu terus aja. Wong Islam ya tetap butuh kelambi, wong Islam ya butuh mangan, wong Islam ya butuh masjid, wong Islam ya butuh mau macam-macam. Nah di tengah yang seperti ini itu kemudian kita diajak untuk berpikir dalam peradaban modern seperti ini itu kira-kira sikap Nahdliyin itu seperti apa. Karena sikapnya itu bisa macam-macam. Ada yang mencoba untuk mengembalikan seperti masa lampau, wis pokoknya pengen membangun negara Islam, dan negara itu hanya miliknya orang Islam, yang lainnya itu nomor dua. Gerakan-gerakan ini lahir ISIS, Hizbut Tahrir. Saya tidak tahu apa ada warga NU itu yang kira-kira masih punya cita-cita yang sama seperti ini. Apakah masih kepingin menganggap bahwa negara ini diupayakan miliknya umat Islam sendiri, yang lain itu nanti namanya nanti zimmi, namanya apa? Apakah ada muslim yang seperti sekarang punya cita-cita, atau ya sudah ada tapi dengan alasan darurat? Ya sebetulnya nggak begini, tapi kok begini, ya darurat. Nah ini biasanya yang seperti ini tuh hidupnya selalu dalam keadaan darurat. Dan biasanya lagi yang seperti ini tuh hidupnya menunggu Imam Mahdi. Karena darurat berkepanjangan dan sudah nggak mungkin lagi seperti lampau, ya sudahlah hidup di langgar, hidup di ini sambil wiridan sambil nunggu Imam Mahdi. Nah peradaban fikih Nahdlatul Ulama ini tidak mengajak seperti itu. Kepengin NU itu nyaman, hidup itu begini ini yang enggak darurat, hidup ini mari kita cari fikihnya biar kita itu nyaman. Lalu kalau sudah nyaman kita bisa hidup di sini itu dengan di berbagai dimensi itu mampu. Dulu zamannya Kanjeng Nabi umat Islam mampu melakukan itu di eranya. Sekarang di era yang seperti ini tuh bagaimana caranya agar umat Islam itu mampu hidup dengan nyaman, dengan dibuktikan pedagangnya banyak yang sukses, politisinya juga banyak yang sukses, ilmuwannya juga banyak yang sukses. Kenyataannya itu sejak ya ada dunia yang namanya dunia modern itu, umat Islam itu seperti kayak bingung di tengah kehidupan modern ini. Penghargaan terbesar PBB dunia namanya apa? Nobel. Hampir tidak ada umat Islam yang mampu untuk meraih Nobel di bidang berbagai bidang. Desain paling-paling kalau dapat itu di bidang perdamaian, tapi tidak di bidang sains, tidak di bidang penemuan apa, tidak bidang ilmu sosial apa, paling banter. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan, jangan-jangan dunia ini tidak ramah bagi muslim, karena dunia yang tidak ramah itu memang sulit untuk melahirkan orang-orang top. Nah pertanyaannya itu selalu adalah
Apakah fikih kita itu sudah menyediakan yang seperti ini? Karena mau macam-macam, nanti pertanyaannya itu bisa mau macam-macam. Bagaimana hukumnya bekerja sama antara muslim dan non muslim untuk membangun negara? Kalau saya jadi presiden, lalu saya punya pembantu menteri, sejumlah menteri saya angkat yang itu dari non muslim, apakah pengangkatan ini memang begini kenyataannya ataukah ini demi darurat? Sehingga bahkan Presiden Soekarno pun oleh NU itu disebut dengan waliul amri ad-daruri. Bahkan Presiden Soekarno pun itu darurat. Kalau Soekarno aja darurat, apalagi presiden-presiden berikutnya yang kelasnya jauh di bawah Soekarno itu jangan-jangan darurat. Peradaban modern juga memberi ruang kepada perempuan untuk menjadi gubernur. Bahkan bisa-bisa jadi kita ini presidennya nanti perempuan. Apa fikih kita itu juga sudah menyediakan ataukah belum? Belum lagi kalau misalnya kita jadi konglomerat di Indonesia itu misalnya 70% adalah muslim. Sekarang itu konglomerat itu baru 10% padan tak tidak muslim itu. Suatu ketika kita berharap kalau ini mapan, landing, nyaman, saya yakin Indonesia itu mungkin sekitar 80-70% itu konglomeratnya adalah muslim. Dan saat konglomerat itu muslim, itu artinya ketersediaan barang di Indonesia itu penyetopnya adalah muslim. Bahkan kalau muslim itu menguasai dunia, Samsung itu jangan-jangan 51% sahamnya miliknya umat Islam. Kita mengandai-andai. Nah sekarang itu masalahnya, kalau sesuatu itu sudah mengglobal seperti ini, kalau barang kita itu sudah menjadi barang resmi utama di dunia, sayangnya barangnya umat Islam itu yang mendunia baru satu, minyak. Baru satu itu minyak. Selain itu saya tidak tahu apa ada ya kira-kira yang mendominasi dunia. Nah itu kalau misalnya yang beli itu misalnya Vatikan untuk kepentingan gereja, itu boleh nggak jadi konglomerat yang kerjasama seperti itu dengan, karena kalau sudah jadi konglomerat itu pasti akan berhubungan di sana. Kecuali jawabannya adalah lebih baik tidak usah jadi konglomerat. Ya sudah, kalau gitu di dunia ini kita akan menjadi masyarakat nomor 2 terus menerus. Itu betapa rumitnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Sekarang ini kalau kita ngaji, saya selalu membaca pakai ini produknya Cina ini. Cina ya. Ada produknya. Satu ketika kita yang menang, ini mungkin isinya dipegang oleh Vatikan, Baba siapa gitu ya. Isinya itu yang mungkin ada Injil, ada Taurat, lalu dibuat ngaji, lalu ada judulnya pengajian Injil bab sekian, diselenggarakan oleh Samsung, dan Samsung itu 51% miliknya warga Nahdlatul Ulama. Itu kira-kira kalau ditanyakan Pak Kiai, itu kok dibuat gitu, itu gimana itu? Apa perlu produknya umat Islam nanti itu ditulisi begini, produk ini hanya boleh digunakan untuk masjid? Apa ya gitu? Saya membayangkan soal peradaban itu. Nah, masih pertanyaan yang pertama tadi, secara fikih negara, ya, lalu warga negaranya itu macam-macam, lalu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Kalau dulu kan Kristen milik Kristen, Majusi milik Majusi, umat Islam milik umat Islam, maka Islam menjadi warga negara kelas 1. Kalau yang lainnya itu namanya dhimah. Nah sekarang karena sudah nggak ada, maka negara ini miliknya seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan England yang juga miliknya seluruh warga negara di sana.
Sekarang kita sudah punya muslim yang menjadi gubernur, wali kota. Itu juga punya potensi suatu ketika di Indonesia, bukan itu ada gubernur yang non muslim. Itu secara fikih itu sah apa tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menyediakan kepada para politisi. Kita itu ingin punya politisi, kita pengen konglomerat. Nah, NU sebagai wadah ulama itu menyediakan fikihnya, fiqhul konglomerat, apalagi fiqhu asyasa, fikih dokter, fikih. Nah, kita menyediakan fikih-fikihnya itu biar orang NU itu berada di mana-mana itu nyaman, sehingga NU itu bisa menjadi apa? Menjadi penguasa di negeri ini satu abad. Kita kepinginnya menyediakan itu semuanya. Siapa tahu tahun 2024 kita punya presiden. Sekarang kita punya wakil presiden, nanti siapa tahu kita punya presiden, dan ketika ada presiden kita sudah punya fikih. Gus Dur fikihnya belum ada, makanya turun di tengah jalan karena belum ada fikihnya. Dan itu yang kita inginkan, itu tidak hanya diharapkan, tidak hanya difikirkan oleh PBNU, tetapi di seluruh elemen Nahdlatul Ulama. Bagaimana kalau saya politisi P3 atau saya politisi PKB di wilayah timur-timur? Pertanyaannya begini, sederhana. Ada dua calon non muslim, yang satu pro NU, yang satu tidak pro NU. Apakah saya boleh memilih salah satu di antara keduanya, yang itu artinya saya nyoblos non muslim, atau saya harus menyalonkan calon sendiri? Kalkulasi politiknya begini, kalau saya nyalonkan sendiri mesti gak jadi nih, mesti gak jadi nih. Mesti itu artinya ukuran politik ya, bukan urutan dukun. Kalau ukuran dukun itu bisa aja ya, urusan takdir itu bisa, tapi secara politik itu tidak mungkin. Tapi kalau saya milih tanpa mencalonkan, tapi saya milih yang pro NU, kalau saya nyoblos dia, minimal saya mendapatkan kepala dinas pendidikan. Jadi saya kalau nyalonkan sendiri nggak dapat apa-apa dan nggak jadi. Tapi kalau saya ikut bantu koalisi dengan non muslim yang ini, itu dapat kepala dinas. Boleh apa enggak politisi muslim mendukung non muslim? Atau ayatnya itu selalu begitu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-kafirina aulia, atau itu aja ayatnya, atau seperti apa itu, sehingga pokoknya tidak boleh, sehingga kita di sana tidak pernah mendapatkan kepala dinas. Dan pertanyaan itu masih terus menerus. Kenapa? Ya tadi itu dasarnya manusia itu menciptakan peradaban, dan kalau menciptakan peradaban itu pasti nggak bisa sendiri. Dulu umat Islam juga nggak bisa sendiri, tapi kemudian cara membangunnya itu, ini Darul Harbi, ini Darul Islam, ini Darul apa. Nah sekarang itu yang seperti ini itu konsepnya kayak apa? Luhut itu kira-kira kalau Darul Harbi, Darul Ahdi. Nah kalau Luhut itu misalnya, kalau Ahok itu Darul apa itu kira-kira itu? Boleh nggak bekerja sama? Mana yang boleh kerjasama dan mana yang tidak boleh kerjasama? Nah, fikih yang seperti ini itu, yang panduan-panduan yang seperti itu betapa pentingnya untuk dibicarakan. Kita tidak ingin bicara nasional, bicara di parti saja, bicara di parti saja. Oh nyatanya parti ini yang menang ya PDI terus loh ya. Mana calon PDI yang boleh didukung dan mana calon PDI yang tidak boleh didukung? Bagaimana hukumnya PKB kerjasama dengan PDI? Wah gila-gila no calon P3 kok malah melu napa? PDI iki janjane piye to iki? Kok saya senenge? Nah, gitu. Itu fikihnya seperti apa?
Begitu juga urusan-urusan yang lain. Yang intinya adalah bahwa kita itu kepingin nyaman di negeri ini, kita kepingin berkarya di negeri ini, kita kepingin warga Nahdlatul Ulama, warga itu hidup nyaman dan menjadi pemimpin di negeri ini. Dulu Wali Songo itu adalah para pemimpin-pemimpin, dan kita penerus Wali Songo, seharusnya di Indonesia ini kita menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, itu caranya seperti apa? Ulama tidak perlu jadi seperti itu. Ulama cukup memberi fikihnya untuk memudahkan warga Nahdliyin bisa menguasai Indonesia ini. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin panjang lebar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.